Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto, teman-teman. Kita bahas mengenai nanti economic calendar, lalu yang pastinya kita bahas mengenai drop di Bitcoin ini ya. Karena saat ini pada saat video ini dibuat, Bitcoin juga lagi mengalami drop teman-teman di area 62.000, 61.000. Jadi kita akan bahas gitu ya, lalu potensinya gimana, karena kan harusnya kuartal 4 itu positif gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe juga. Kita langsung masuk dulu ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, nah kita coba bahas mengenai update market crypto sendiri ya teman-teman. Di saat ini Bitcoin di area 62.000. Kalau kita lihat secara penurunannya dalam 24 jam terakhir, beberapa altcoins strong performance-nya, tapi sebenarnya nggak strong juga sih, karena ini yang naik cuma yang pertama adalah FTX token, FTT, lalu Eigen token. Ya, Eigen token ini baru aja launching, ini quite big sebenarnya, project yang cukup besar. Dia baru aja airdrop, tapi nanti kita bahas mungkin di dalam upcoming videos aja ya, kalau mau bahas mengenai Eigen. Ini lebih karena dia di liquid staking naratif di Ethereum network. Lalu rata-rata justru turun, ini cuma stablecoin doang ya teman-teman. Jadi rata-rata itu mengalami penurunan ya. Nah tapi menurut saya ini cukup menarik sih. Ini akan menjadi kesempatan untuk kita juga gitu ya. Fear and Greed sendiri di area netral, udah di area 50 gitu ya. Dan pas pada saat video ini dibuat, nanti kita coba analisa langsung karena lagi ada cukup sedikit volatilitas gitu ya. Jadi akan menarik. Nah, kalau teman-teman belum cek outlook saya mengenai kenapa bull market is back, bisa cek dulu kripto apa yang bisa diserok nih. Saya udah share beberapa, jadi bisa cek aja dalam beberapa video terakhir juga saya sudah bahas beberapa konten. Oke, nah kita bahas dulu nih kenapa market turun. Salah satunya sebenarnya adalah karena uncertainty dari geopolitik ya. Ini udah ada istilahnya mau perang lagi lah gitu ya. Iran is preparing imminent missile attack ke Israel gitu ya. Ini dari US official katanya. Jadi orang-orang mungkin takut gitu ya mengenai perang ini gitu ya. Pertanyaan mungkin Bitcoin harusnya kan bisa hedge akan perang, nggak terdampak dan lain-lain. Intinya sebenarnya perang itu kan membuat keadaan ekonomi uncertain, nggak jelas gitu ya. Jadi apa yang jelas? Mungkin orang mendingan save dulu cash. Jadi mungkin mereka akan jual beberapa posisinya atau Bitcoinnya, kira-kira seperti itu. Itu yang makanya market sedikit turun dari berita ini. Nggak tahu berita FUD atau enggak, karena mungkin dalam beberapa jam atau pas video ini teman-teman nonton udah terjadi ya ini gitu ya. Anyway, kalau kita bahas mengenai market in general juga sebenarnya di minggu ini sebenarnya overall sebenarnya cukup bagus menurut saya pribadi ya. Nggak terlalu akan banyak data yang launching sebenarnya di sini. Saya lihat dari sini sebenarnya masih normal-normal aja. Mungkin akan menjadi key ya, akan menjadi kunci adalah di Friday atau di hari Jumat, yaitu adalah non-farm payroll sama unemployment rate ya. Karena kedua ini, unemployment rate sama non-farm payroll ini kan mereka indikasi data yang mengindikasikan bagaimana nih job market di Amerika. Nah, job market di Amerika sendiri ini akan menentukan apakah the Fed akan mengurangi suku bunga 50 basis point atau 25 basis point secara agresif. Ini kalau kita ngomong secara makro gitu ya. Jadi ini akan kita bahas lebih dalam mungkin di hari Jumat. Jadi volatilitasnya kemungkinan nanti menjelang hari Jumat ya. Nah, lalu kita juga membahas mengenai beberapa naratif dari kripto ya teman-teman. Saat ini justru yang kalau misalnya kita mau perhatikan itu lagi hot DePIN sama meme coins ya. Meme coin masih cukup strong. Lalu DePIN atau Decentralized Physical Infrastructure Network itu juga lagi cukup strong gitu ya secara performanya. Ini bisa dikatakan secara sinyal ini mereka lagi leading ya. Leading itu artinya mereka lagi memimpin lah. Sisanya beberapa lagging karena ini market lagi volatilitasnya. Tapi teman-teman bisa lihatlah di sini. Saya rasa meme coin, DePIN, AI, layer 1 itu saat itu yang masih yang leading naratif untuk saat ini. Gitu. Jadi perhatikan beberapa kripto itu. Saya juga akan coba share juga kira-kira yang berpotensi itu apa. Gitu ya teman-teman. Nah, berbicara mengenai komunitas juga ya, saya baru aja rebranding ya Discord servernya. Jadi Discord server itu kita rebranding menjadi Laba Lab ya. Laba Lab ini supaya istilahnya lebih fokus ke community juga gitu ya teman-teman, lalu provide education ke kalian semua gitu. Ini untuk Laba Lab. Nah
Di Laba Lab ini beberapa info akan saya provide secara free juga teman-teman, tapi akan ada ya memang ada cost, premium cost, karena ini kita baru launching juga. Ini nanti beberapa, kalau teman-teman mau melihat secara price listnya nih, saya ada first batch-nya karena baru aja launching. Jadi bisa cek aja, 1 bulan itu sekitar 150.000 atau $10. Kalau mau 3 bulan bisa 409.000 atau $27. Nanti mungkin saya akan bikin video khusus untuk membahas mengenai Laba Lab, tapi ini beberapa kelebihan yang teman-teman akan dapatkan. Live session di Discord ya teman-teman, di Discord, lalu ada edukasi sesi, akses ke portfolio. Nanti saya akan buat portfolio baru untuk publik semuanya, khusus komunitas Laba Lab aja ya, member. Lalu ada eksklusif updates juga gitu. Jadi kita akan ada topics dan lain-lain. Jadi akan lebih berfokus juga di sini untuk teman-teman yang memang baru masuk market crypto ataupun mau memang yang lebih seriusin gitu ya. I think ini a good shot, ini a good deal juga teman-teman. Jadi bisa langsung cek aja caranya gimana, langsung cek aja, buka Discord server ya. Lalu nanti ada bagian namanya info Laba Lab, langsung cek aja di situ atau isi Google Form. Gitu ya, nanti saya akan taruh link semuanya di bawah. Ya, tapi nanti saya akan diskusi lebih lanjut di video khusus untuk mengenai Laba Lab. Nah, kita akan bahas mengenai lanjutkan mengenai market outlook ya, teman-teman. Kalau untuk market outlook sendiri, di sini Bitcoin ETF ya. Kalau kita lihat memang dalam beberapa hari terakhir Bitcoin ETF udah kembali naik lagi nih. 26 September udah naik 365 juta, 27 September juga naik sekitar 494 juta. Ya, jadi mulai ada kenaikan lagi. Makanya mungkin di awal-awal minggu ini kita lihat market ngedrop, ada potensi karena ini udah mengindikasikan high inflow kalau menurut saya gitu. Jadi potensi orang-orang expect kuartal 4 langsung bullish, sebenarnya enggak gitu ya. Bisa jadi. Nah, tapi ya ini yang cukup menarik teman-teman. Ya, ada namanya increasing short positions. Jadi kalau kita lihat di sini ya, Bitcoin price-nya mengalami penurunan, turun Bitcoin price, harganya turun. Ethereum price-nya juga mengalami penurunan, ya. Tapi open interest ini mengalami kenaikan. Jadi lebih banyak orang yang akan buka posisi, ya, buka posisi futures dan kemungkinan mereka akan short, gitu ya. Mereka membuka posisi short. Nah, sebenarnya materi-materi kayak gini yang akan saya lebih share lanjut di Laba Lab, gitu ya, teman-teman. Karena ini bagaimana cara teman-teman identify trend. Jadi cocok untuk buat short term trader ataupun medium, gitu. Jadi hal-hal kayak gini. Nah, makanya kita bisa lihat posisi short sekarang udah lebih besar. Ada potensi sebenarnya untuk market reversal. Tapi kita akan lihat dulu gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara liquidation heat map saat ini saya lihat secara short term 3 hari ya teman-teman. Di Binance Bitcoin USDT ini kelihatan sedikit. Sorry ya, ini kita harus agak refresh dulu. Nah, ini kelihatan sedikit yang warna kuning. Nih, warna kuning, ini berarti liquidation cukup besar. Itu di kisaran area 62.100 ya, 62.142 sebenarnya kalau kita perhatikan. Oke. Nah, biasanya liquidation ini akan ke hit dan memang saya lagi perhatiin ini pada saat lagi mau buat video dan memang ini udah technically ke hit juga nih, turun makanya. Dan ini analisa yang saya sempat bahas di grup komunitas juga. Jadi walaupun memang nanti kalau teman, tapi kan ada premium, ada free, dua-duanya tetap akan saya update, tapi memang lebih eksklusif update ke yang Laba Lab ini, gitu ya. Nah, ini liquidity gap-nya kemungkinan terjadi, gitu. Jadi ini lebih baik menunggu beberapa close, tapi menurut saya ini udah cocok sesuai outlook. Ada potensi sebenarnya untuk market mulai ada kenaikan kalau memang ini demand di area ini udah terambil di liquidity gap ini. Kemungkinan balik ke area 62, lalu mungkin balik ke atas karena next liquidation-nya itu di area 66-an, 66.000 gitu ya. Ditambah karena udah banyak orang yang nge-short gitu. Jadi kalau kita lihat secara teknikal kira-kira seperti itu. Tapi kalau ternyata ini kan di time frame 1 jam ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat di time frame 4 jam, at least dia harus bisa close di area kisaran 62 ribuan lah. Ya, balik lagi ke area ini. Kalau nggak berhasil close, artinya potensi sebenarnya kita untuk ke area ke bawah lagi, mungkin ke area 61 ribuan. Ini yellow line ini akan menjadi strong supportnya, gitu. Jadi kita akan lihat ini tinggal beberapa jam lagi. Kalau masih di area ini masih ada potensi untuk kita back up lagi, gitu. Jadi ini adalah a good opportunity untuk buy aja. Ya, jadi bisa manfaatin aja momentum yang ada teman-teman. Dan ini sebenarnya short term correction aja sih, ya. Ini cuma memberitahu teman-teman sebenarnya better adalah untuk tidak FOMO, gitu ya, karena banyak orang yang fear of missing out, beli pada saat dia udah naik di sini, tiba-tiba Bitcoinnya turun, gitu. Tapi satu hal yang menarik ya, itu adalah di Bitcoin dominance.
Nah, ini tiba-tiba naik ya karena altcoin koreksi. Tapi kita lihat dalam beberapa hari terakhir gitu ya, Bitcoin dominance ini udah trending down. Dan ini memang udah kembali lagi ke area resistance-nya dia. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini udah balik lagi ke area resistance-nya. 1, 2, 3. Sorry, ini resistance. 4, ini tes lagi nih. Nah, makanya ini udah potensi. Kalau menurut saya pribadi ya, ini udah ada hit. Ini kemungkinan hit lagi gitu ya. Jadi ada potensi sebenarnya untuk reverse lagi. Dan ya kalau misalnya seperti ini, altcoin menarik sih gitu ya. Jadi teman-teman bisa mulai melihat beberapa altcoin. Bitcoinnya masih tetap menjadi mungkin pegangan gitu ya, tapi beberapa altcoin untuk masuk ke dalam risk curve yang lebih tinggi itu menarik gitu ya, ketimbang di kuartal 4 ini udah tanda-tanda altcoin season bisa terjadi ya. Tanda-tanda bukan artinya altcoin season terjadi, tapi ini yang bisa diperhatikan sih menurut saya dari situasi market saat ini gitu ya. Jadi mungkin kira-kira itu aja untuk update saya hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye-bye.